Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas 2020C, NIM 2004090502033 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan otak kiri dan otak kanan. Pengertian: dalam ilmu tentang otak dikenal istilah cerebral hemisphere. Otak dengan demikian dapat digambarkan dibagi menjadi belahan otak kiri dan kanan. Setiap hemisfer ini memiliki lapisan luar materi abu-abu, korteks cerebral, yang didukung oleh lapisan dalam materi putih. Pada mamalia Autarian atau plasenta, hemisfer dihubungkan oleh korpus kolosum, sebuah ikatan saraf yang sangat besar. Setiap belahan otak memiliki lapisan luar korteks cerebral yang berwarna abu-abu, dan di bagian dalam belahan otak adalah lapisan dalam atau inti materi putih yang dikenal sebagai setrum semioval. Menurut Cherry 2020, bahwa selama ini seringkali mendengar orang mengatakan bahwa mereka cenderung menjadi pemikir otak kanan atau kiri. Ada orang-orang yang digambarkan sebagai pemikir otak kiri diberitahu bahwa mereka memiliki keterampilan matematika dan logika yang kuat. Di dalam cerebrum terbagi dua hemisfer cerebral. Dalam Brain Made Simple 2019 dikatakan bahwa belahan kiri otak bertanggung jawab untuk mengendalikan sisi kanan tubuh. Ini juga melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan logika, seperti dalam sains dan matematika. Di sisi lain, belahan kanan mengordinasikan sisi kiri tubuh dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kreativitas dan seni. Kedua belahan otak dihubungkan oleh korpus kolosum dan melayani tubuh dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, ada fakta ilmiah tentang perkembangan otak kanan manusia. Yang pertama adalah keajaiban otak kanan pertama kali diketahui pada tahun 1981. Otak kanan, kemudian kedua, otak kanan berkembang lebih dahulu daripada otak kiri. Ketiga, otak kanan berpusat pada kecerdasan emosi yang penting dalam keberhasilan hidup. Keempat, otak kanan bekerja sama dengan otak kiri dalam memproses informasi. Yang kelima, otak kanan adalah penggerak tubuh bagian kiri. Kemudian, teori belahan otak. Menurut teori dominasi otak kiri atau otak kanan, setiap sisi otak mengendalikan berbagai jenis pemikiran. Selain itu, orang dikatakan lebih suka satu jenis pemikiran daripada yang lain. Misalnya, seseorang yang berotak kiri sering dikatakan lebih logis, analitis, dan objektif. Seseorang yang berotak kanan dikatakan lebih intuitif, bijaksana, dan subjektif. Corbalis 2014. Dalam psikologi, teorinya didasarkan pada laterasi fungsi otak. Otak berisi dua belahan yang masing-masing melakukan sejumlah peran. Kedua sisi otak, kiri dan kanan, berkomunikasi satu sama lain melalui korpus kolosum Golgi pada tahun 2016. Artinya, komunikasi satu sama lain dalam otak yang dimaksud adalah bahwa otak manusia diyakini berfungsi dalam lingkungan kimia yang kompleks melalui berbagai jenis neuron dan neurotransmitter. Neuron adalah sel-sel otak berjumlah miliaran yang mampu berkomunikasi instan satu sama lain melalui pembawa pesan kimia yang disebut neurotransmitter. Ketika kita menjalani hidup kita, sel-sel otak secara konstan menerima informasi tentang lingkungan kita. Otak kemudian mencoba membuat representasi internal dari dunia luar kita melalui perubahan kimia yang kompleks, atau Akrom 2019. Mekanisme komunikasinya adalah: yang pertama, ada neuron atau sel otak. Pusat neuron disebut sel tubuh atau soma. Ini mengandung nukleus yang menampung asam deoksiribonukleat atau DNA.
sel atau materi genetik. DNA sel menentukan tipe sel itu dan bagaimana fungsinya. Di salah satu ujung tubuh sel adalah dendrit, yang merupakan penerima informasi yang dikirim oleh sel-sel otak lainnya atau neuron. Istilah dendrit yang berasal dari istilah Latin untuk pohon digunakan karena dendrit neuron menyerupai cabang-cabang pohon. Di ujung lain dari sel tubuh adalah akson. Akson adalah serat tubular panjang yang memanjang dari tubuh sel. Akson bertindak sebagai konduktor sinyal listrik. Di pangkal akson adalah terminal akson. Terminal-terminal ini berisi vesikel tempat penyimpanan bahan kimia yang jumlah dan juga dikenal sebagai neurotransmitter. Yang kedua ada neurotransmitter atau pengantar bahan kimia. Diyakini bahwa otak mengandung beberapa ratus jenis pembawa pesan kimiawi atau neurotransmitter. Secara umum, kurir ini dikategorikan sebagai rangsang atau penghambatan, utusan perangsang merangsang aktivitas listrik sel otak, sedangkan kurir penghambat menenangkan aktivitas ini. Aktivitas neuron atau sel otak sebagian besar ditentukan oleh keseimbangan mekanisme rangsang dan penghambatan ini. Yang ketiga ada mekanisme kerja neuron dan neurotransmitter. Ketika sel otak menerima informasi sensorik, ia melepaskan impuls listrik yang bergerak turun akson ke terminal akson di mana kurir kimia atau neurotransmitter disimpan. Ini memicu pelepasan utusan kimiawi ini ke celah sinaptik yang merupakan ruang kecil antara neuron pengirim dan neuron penerima. Sejarah gagasan belahan otak. Teori belahan otak kanan, otak kiri berasal dari karya Roger Wolcott Sperry pada tahun 1913 sampai 1994 yang dianugerahi Nobel pada 1981. Sperry adalah seorang neuropsikolog yang menemukan akal manusia yang terdiri atas dua bagian. Ia menemukan bahwa otak memiliki fungsi yang terspesialisasi di sisi kiri dan kanan, dan sisi kedua itu dapat digunakan secara praktis tanpa menggunakan satu sama lain. Dia mempelajari fungsi otak pada pasien yang memiliki corpus callosum atau struktur yang menghubungkan dua belahan otak dengan pembedahan untuk mengobati epilepsi refraktor. Kemudian bagian D, tentang dominasi belahan otak. Otak terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dan kompleks ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsinya masing-masing pada tubuh. Otak besar terdiri di atas bagian otak kiri dan otak kanan, yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari manusia. Penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara logika dan dalam berbahasa, sementara otak kanan lebih berperan untuk proses intuitif dan visual. Benarkah tiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Andrian 2018 menjelaskan bahwa banyak pendapat terkait teori otak kanan dan otak kiri serta pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan manusia. Teori tersebut menyatakan bahwa tiap bagian otak mengontrol cara berpikir yang berbeda-beda, dan tiap bagian dapat menentukan karakteristik, bahkan jenis pekerjaan yang tepat untuk tiap orang. Namun, apakah teori tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Hasil pemindaian MRI ternyata tidak mengindikasikan bahwa salah satu bagian otak lebih mendominasi atau memengaruhi kepribadian seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli saraf tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung teori dominan otak kanan atau otak kiri. Kedua sisi otak saling terhubung dan berkomunikasi. Orang yang otak kirinya lebih aktif memiliki jumlah jaringan saraf yang sama pada bagian kanan, begitu pula sebaliknya. Fungsional belahan otak kiri dan kanan.
Baik belahan otak kiri dan kanan masing-masing memiliki struktur dan fungsi sebagaimana diuraikan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, belahan otak kiri. Pengertian, otak kiri atau left hemisphere merupakan bagian otak besar atau cerebrum yang berada di sebelah kiri. Otak kiri ini merupakan salah satu organ terpenting pada bagian tubuh yang berperan dalam mengontrol seluruh pusat sistem, saraf, dan juga struktur sel saraf. Otak kiri berfungsi untuk regulasi sebagian tindakan yang dilakukan tubuh dan mengatur fungsi berbagai organ. Bagian B, struktur. Struktur otak kiri sangat kompleks. Otak kiri memiliki jutaan sel sistem saraf dan neuron yang saling bekerja sama untuk melakukan tugasnya. Bentuk otak kiri yaitu separuh dari bagian otak besar yang saling berhubungan pada saraf dan jaringan dengan otak kanan. Apabila otak kiri sehat, maka akan mendorong kesehatan dan memaksimalkan fungsi dalam berpikir. Antara neuron satu dan yang lain saling terikat sehingga terlihat seperti rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu membawa informasi ke neuron lainnya, serta membawa bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Ratusan jumlah neuron yang saling terkait di dalam struktur otak kiri disebut yang bertugas membawa segala macam informasi ke otak. Kemudian fungsi. Yang pertama, pengontrolan. Otak kiri berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri termasuk seluruh organ tubuh berada dalam kontrol otak kiri. Jika terjadi kerusakan otak kiri, maka akan berdampak pada gangguan kesehatan seperti saraf mati atau lumpuh pada bagian kiri. Yang kedua, keterampilan angka. Otak kiri berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri termasuk seluruh organ tubuh berada dalam kontrol otak kiri. Jika terjadi kerusakan otak kiri, maka yang berdampak pada gangguan kesehatan seperti saraf mati atau lumpuh pada tubuh bagian sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, logika dan rasio. Otak kiri berperan dalam membuat pertimbangan, dalam memberikan kekuatan dan tekad untuk disiplin, serta berpikir secara teknis dan penuh aturan. Kemudian keempat, pusat intelijen quotient atau IQ. Otak kiri merupakan pusat IQ atau pusat kecerdasan yang mencakup sikap atau sifat pikiran yang berhubungan dengan kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah. Kelima, objektivitas. Orang-orang lebih dominan menggunakan otak kiri umumnya memilih alasan untuk segala sesuatu yang lain dengan menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah lalu berpikir cara mengatasinya. Keenam, menulis dan membaca. Otak kecil mengatur kemampuan menulis dan membaca, di mana kegiatan tersebut membutuhkan pemikiran dan konsentrasi untuk menyusun dan memahami berbagai kata. Semua itu akan terekam dalam ingatan dan menjadi bahan untuk berpikir selanjutnya secara logis sesuai ilmu atau pandangan yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, belahan otak kanan. Pengertian. Otak kanan disebut right hemisphere. Sesuai namanya, bagian otak ini secara anatomi berada pada belahan kanan dari otak besar yang berfungsi mengatur dan bertanggung jawab pada seluruh aktivitas serta kesehatan tubuh bagian kanan. Tidak hanya berfungsi mengatur seluruh aktivitas dan kesehatan tubuh bagian kanan, otak kanan juga mengatur berbagai aktivitas dan ekspresi yang berhubungan dengan emosi. Kemudian bagian B, struktur otak kanan terdiri dari jutaan jaringan dan jutaan saraf yang membentuk seperti setengah lingkaran yang agak pipi dan memiliki dua jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron berfungsi untuk membawa informasi. Keduanya saling berfungsi, saling berkomunikasi, dan mengirimkan berbagai bahan kimia ke seluruh tubuh. Pada bagian dalam strukturnya terdapat bagian berwarna putih yang disebut dengan basal nuclei yang berfungsi untuk perencanaan dan pembelajaran yang bertugas untuk memberikan perintah kepada sel tubuh lainnya. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, berfungsi dalam perkembangan kecerdasan emosi atau IQ, seperti pengendalian emosi dan sosialisasi. Kedua, kemampuan berinteraksi dengan manusia lain, intuitif, kemampuan merasakan dan memadukan. Ketiga, mengatur ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, dan melukis.
Keempat, melakukan tugas matematika tentang perbandingan dan estimasi. Kelima, membantu membayangkan visual secara lengkap dan mengekspresikan apa yang dilihat. Keenam, mengontrol otot-otot di bagian kiri tubuh. Ketujuh, berperan dalam kemampuan berbahasa karena memiliki kemampuan memori jangka panjang. Kedelapan, berhubungan dengan segala sesuatu yang membutuhkan kreativitas dalam pelaksanaannya. Kesembilan, bertanggung jawab atas kemampuan spasial atau meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Kesepuluh, melakukan beberapa fungsi matematika tapi hanya berupa perkiraan kasar dan perbandingan. Dan terakhir, cara kerja sel-sel yang terdapat pada fungsi otak kanan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Sel-sel tersebut bisa berpikir sangat cepat. Satu detik saja otak kanan berhenti bekerja, maka akan terjadi kerusakan pada seluruh bagian tubuh. Otak kanan bekerja dengan menggunakan kemampuan long-term memory, sehingga saat melihat suatu gambar atau yang lainnya akan terekam lama dalam ingatan kita. Misalnya, saat melihat suatu lukisan, tentu kita tidak akan langsung melupakannya, tapi kita akan mampu membayangkan teksturnya, bentuknya, warnanya, gelap terangnya, juga perkiraan seberapa besar dan maknanya. Hal ini terjadi karena sistem kerja otak kanan yang mampu mengolah memori dalam jangka panjang. Ribuan sel yang terdapat pada otak kanan sudah dibentuk sejak dalam kandungan untuk mampu bekerja dengan mengandalkan kreativitas dan ingatan. Hal ini yang mendukung dan menjurus pada berbagai fungsi otak kanan yang sangat berpengaruh dalam kecerdasan emosi seseorang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang belahan otak kiri dan otak kanan. Dari pengertiannya, teori belahan otak, sejarah gagasan belahan otaknya tentang dominasi belahan otak, dan fungsional belahan otak kiri dan otak kanan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.